Tuh, karena kata qayyim di dalam istilah bahasa Arab mayyakumu ala umurihinna, yang mengurusi urusan perempuan, makannya, minumnya. Tapi kan perempuan juga ada urusan biologis. Supaya halal, maka saya memahaminya waktu itu di sini dihalalkan Allah. Dan inilah hadis yang menghalalkannya. Jadi bukan sekedar pemahaman bahwa nanti ada imam kemudian berijtihad membolehkan, enggak, tapi karena hadis ini. Tapi ternyata tidak semua orang berkenan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini mustahil. Bagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga hafiz dan qadil qudat. Maka saya katakan, teman-teman, karena ini tidak disepakati oleh siapapun, ya, maka saya mohon maaf sudah membuat antum salah faham, dan saya mencabut pemahaman itu, dan saya merevisi bahwa saya tawakuf dengan makna hadis ini, bahwa maknanya belum tentu menghalalkan 50 perempuan. Oke, clear? Ya. Tapi mungkin nggak satu laki-laki menikahi 4 perempuan, lalu dia karena masa perang, nanti kan setelah perang laki-laki banyak yang meninggal, maka 4 istri yang sah, selebihnya budak. Mungkin? Sangat mungkin itu terjadi kembali karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi syabighati syamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha minal ahwali kafilah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus sifatil jamilatil kamilah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa khallah, amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sangat kami hormati, alhamdulillah akhirnya setelah ditunggu-tunggu sekian lama, beberapa hari ini, akhirnya Ustadz kita, Buya kita, yaitu Buya Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim, akhirnya memberikan klarifikasi yang kedua kalinya. Di klarifikasi pertama beliau masih memberikan 3 alasan pendapat yang memperkuat pendapat beliau. Tapi akhirnya dengan legowo beliau itu memberikan klarifikasi yang kedua kalinya. Dan di klarifikasi ini beliau telah mengatakan mencabut atau rujuk dari pendapatnya yang memperbolehkan laki-laki menikahi 50 orang perempuan nanti kelak di akhir zaman setelah malhamah kubra, dari perbedaan lafadz al-qayyim ini. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah bukti atau tanda dari beliau bahwa beliau itu adalah mempunyai jiwa yang sangat besar. Karena jarang atau sulit orang yang mengakui kesalahannya hingga dia tetap berusaha membela diri, sekalipun di dalam hatinya merasa bahwa itu adalah salah, tetapi karena entah apa egonya atau bagaimana, dia tetap berusaha membelanya. Tapi ini tidak terjadi pada Buya kita, Buya Ar-Rasyid. Beliau dengan legowo, beliau itu meminta maaf dan mencabut kata-katanya yang telah menjadi polemik ini, dan mendapat sorotan dari berbagai kiai, dari beberapa kiai dan beberapa ustadz. Alhamdulillah, saya sangat kagum dan sangat kagum kepada beliau, Buya Ar-Rasyid. Sekali lagi Buya, juga saya mohon maaf, saya secara pribadi tidak ada apa-apa dengan jenengan, bahkan dengan tidak kenal saya, dan saya ini tidak kenal dengan jenengan. Tetapi ini Buya, dalam masalah keilmuan, dalam masalah keyakinan yang menurut kami ini keliru Buya, akhirnya kami bukan suul adab, mohon maaf, kami terpaksa memberikan tanggapan terhadap pernyataan Buya ini.
Dan akhirnya alhamdulillah Buya pun mengakui dengan legowo, Buya pun mengakui dengan segala kerendahan hati dan ketawaduan Buya ini, mengakui bahwa itu adalah keliru dan dicabut kata-katanya. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini bukan masalah pribadi saya dan jenengan Buya, tapi ini dalam masalah hukum, dalam masalah hukum agama yang menurut kami ya sesuai dengan sependek pengetahuan kami yang didapat dari kitab-kitab ulama, dari kutubul madhab, dari kutubul hadis, itu berbeda dengan jenengan. Jadi mudah-mudahan ya Buya, nanti walaupun kita tidak pernah ketemu, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mentakdirkan kita untuk bisa bertemu di darat. Amin Allahumma amin. Jadi kepada semua ustadz, semua masyarakat, para netizen, semua media sosial, ini sudah clear masalahnya bahwa beliau Buya kita, Buya Ar-Rasyid telah mencabut pernyataannya bahwa kelak di akhir zaman laki-laki itu diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah 50. Jadi intinya sesuai dengan madhab yang 4, artinya ijma ulama yang 4 ini tidak diperbolehkan. Tetap setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahkan di zaman di syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maksimal umatnya hanya boleh menikahi 4 wanita, dan ini tetap sampai akhir zaman. Dan setelah wafatnya Rasulullah, Al-Quran ini sudah fix, final, tidak akan dinasah lagi, tidak akan dirusak lagi. Sekalipun Nabi Isa dan Al-Mahdi nanti akan turun ke dunia ini, tapi beliau itu tetap akan membawa syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini saya kira sudah cukup bagi teman-teman ustadz, para kiai-kiai yang sudah memberikan tanggapannya, juga terima kasih memberikan tanggapannya. Dan ini saat ini Buya sudah mengeluarkan pendapat beliau, nyatakan permintaan maafnya. Beliau telah dengan legowo menyatakan permintaan maafnya dan menarik kata-katanya. Jadi masalah ini jangan diperbesar lagi, masalah ini tolong jangan diperluas lagi, jangan dibesar-besarkan lagi. Semua manusia pasti keliru, termasuk saya, Buya, semua manusia pasti keliru. Karena kita memang itu adalah mahadul khata' wan nisyan. Demikian mungkin tanggapan dari saya, dan mudah-mudahan kita semua itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kekuatan iman dan disehatkan jiwa dan rohani kita. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih kepada Buya Ar-Rasyid. Wa akhiran wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.